Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arbi'a 12 November 2025 bertepatan dengan wahid wa isrun min syahri Jumadal ula alaf arbomi'ah sab'a wa arba'un. Alhamdulillah ba'da zuhur, setelah kita melaksanakan salat berjamaah, Allah menganugerahkan kepada kita kemudahan dalam beramal soleh, yakni melaksanakan menuntut ilmu syar'i. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus mensyukurinya dengan masuk di pelajaran ini dengan keikhlasan kepada Allah, belajar dan mengajar, dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah dan keberkahan dalam ilmu kalian, sehingga kalian tidak hanya sekedar menghafal, tetapi kalian akan mengamalkan dan mendakwahkan. Itulah dari samaratul ilm, itulah dari buah seseorang mendapatkan ilmu. Adapun hanya sekedar ilmu dihafal untuk ujian, ilmu dihafal untuk mendapatkan nilai di rapor, ataupun menghafal karena ada tes masuk kepada institusi tertentu, maka ditakutkan ibadah kita justru untuk tujuan dunia. Maka di sini ikhlaskan mulai dari sekarang, ingat belajar ibadah, ikhlaskan untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintah untuk beribadah kecuali untuk mengikhlaskan kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah hanya Allah semata. Maka menuntut ilmu ibadah sesuai hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah sebaik-baiknya ataupun perintah dari Allah untuk seluruh kaum muslimin agar menuntut ilmu. Maka kita mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Maka pembahasan kita di Fakultas Ilmi Raqaiq, ilmu tentang kelembutan hati, dari kitab Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi rahimahullah. Maka qala An-Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadhus Shalihin fi babis sabr, dari bab kesabaran. Wa an Abi Yahya Suhaibi ibn Sinan radhiyallahu anhu, maka dari sahabat Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu. Maka sahabat Suhaib ibn Sinan adalah sahabat yang mulia, yang mana beliau dulu di saat hijrah mempunyai uang yang banyak. Namun di saat dia hijrah, disebutkan kisahnya di Kutubus Sunan dan disebutkan oleh Syekh kami Muqbil di Sahih Asbabun Nuzul. Maka Suhaib ibn Sinan di saat dia hendak keluar dari Makkah, dicegat oleh orang-orang kufar Quraisy. Apa yang dia katakan? Jika kalian berani maju, maka kalian akan berhadapan denganku. Dan Suhaib ibn Sinan pemberani dan ahli memanah. Maka aku akan mengeluarkan semua panah-panahku. Namun jika kalian ingin selamat, pilih ingin selamat, maka aku menyimpan harta karunku di rumah tertentu dan di rumah tertentu. Maka mana yang kalian inginkan? Maka mereka tidak ingin bermasalah, menginginkan uang dan emas. Maka akhirnya memilih yang kedua, dan mereka sepakat diberikan peta ataupun ambil di rumah si fulan,
maka bebaskan aku. Fakhallu sabilahu. Maka setelah mendapatkan emas, khallu sabilahu, maka Quraisy membiarkan Suhaib ibnu Sinan keluar dari Mekah dengan lenggang kangkung ke Madinah, mengeluarkan semua uangnya. Bukan perkara yang mudah. Apa yang dia kumpulkan maka telah habis. Maka di saat dalam perjalanan mencapai Madinah, dia bertemu langsung disambut oleh Nabi. Apa kata Nabi? Rabihal bay ya Aba Yahya, Rabihal bay ya Aba Yahya. Maka telah sukses bisnismu, telah beruntung perdaganganmu wahai Abi Yahya, karena engkau telah menginfakkan untuk hijrah bertemu Rasul seluruh harta yang kamu punyai. Maka Rabihal bay, suatu bisnis, suatu tender yang sangat mulia dan beruntung kelak di hari akhir. Maka ini juga dari dalail nubuwah, yang mana Nabi bisa mengetahui dari mana, padahal Suhaib baru datang. Maka dikabari oleh Jibril dari Allah bahwa akan datang Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan, dan dia dalam keadaan berhijrah kepadamu, dan kisahnya demikian dan demikian. Maka inilah dari keadaan sahabat Suhaib ibnu Sinan. Maka di sini dia meriwayatkan dari Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Narrated Abu Yahya Suhaib ibn Sinan, may Allah be pleased with him, reported that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, how wonderful is the case of a believer. Maka ajaban, sangat menakjubkan, wonderful, li amril mu'min, perkara bagi orang-orang yang beriman, that is good for him in everything, bahwa perkara mereka itu semuanya baik. Bagi orang yang beriman semuanya baik. Maksudnya bagaimana? And this applies only to the believer. Dan kebaikan yang disebutkan oleh Nabi tadi semuanya baik hanya untuk orang yang beriman saja. If prosperity attends him, he expresses gratitude to Allah, and that is good for him. Maka disebutkan tadi semua perkaranya bagus, dan itu tidak ada kecuali bagi seorang muslim. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Maka maknanya tadi bahwa there is good for him in everything, and this applies only to a believer, bahwa semua urusannya akan baik, dan ini hanya untuk orang yang beriman saja. Pertama apa? If prosperity attends him, he expresses gratitude to Allah, and that is good for him. Jika Allah melapangkan rizkinya, jika Allah mensehatkan badannya, jika Allah menimpakan kepadanya perkara-perkara yang baik, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan harta, dinaikkan derajatnya di dunia, syakara, orang ini bersyukur. Maka ini senjata yang pertama. Dan inilah yang menyebabkan wonderful, keajaiban yang dikatakan oleh Nabi kepada mukmin. Maka jika dia dalam keadaan bahagia, senang, tentrem, ayem, gemah ripah, loh jinawi, maka dia bersyukur seperti kita.
tentrem ayem dalam keadaan ibadah tadi kita sebutkan, sholat zuhur alhamdulillah, kemudian menuntut ilmu alhamdulillah, kemudian setelah itu makan, minum, istirahat, nanti asar bertemu lagi, menghadap Allah, sholat berjamaah, nikmat. Maka in asabathu sarra syakara, maka seorang mukmin itu jika diberikan kelebihan kenikmatan, baik kenikmatan dari permasalahan makan, minum, dan istri, ataupun kenikmatan hidayah melaksanakan ibadah, itu kenikmatan, maka bersyukur. Maka please kalian bersyukur dari apa yang Allah berikan kepada kalian, dari makan, dari minum, dari belajar, dan yang lainnya. Maka ini yang pertama. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. And if adversity befalls him, namun jika kesempitan yang dia terima dari rizki, dari penyakit, dari diambilnya orang-orang yang tercinta, he endures it patiently, and that is better for him. Maka dia di sini mengeluarkan rasa kesabaran, dan ini lebih baik untuk dirinya. Maka kesimpulan hadis ini, barakallahu fikum, Nabi merasakan pada kaum mukminin itu sesuatu perkara yang semuanya baik. Ajaban li amril mukmin. Dan perkara yang baik ini tidak didapati kecuali orang yang beriman saja. Seorang muslim yang melaksanakan ketaatan kepada Allah ini yang akan dikatakan oleh Nabi mencapai kebaikan. Adapun yang mengaku muslim tetapi tidak sholat, adapun yang mengaku muslim tetapi tidak puasa, maka tidak masuk kepada perkara ini. Apa kata Nabi? Dua perkara yang semuanya kebaikan. Jika dia hidup di dunia ini, pandai-pandai dia mengeluarkan dua senjata. Maka dia mempunyai dua belah pedang, pedang kesyukuran dan pedang kesabaran. Maka orang mukmin ini pandai mengeluarkan senjata. Ida asabat husara, jika Allah menimpanya dengan qada yang baik, dilapangkan rezekinya, diberikan ilmu yang mulia, diberikan kebahagiaan dunia dari istri-istri yang salehah dan anak-anak yang banyak, bahkan kucingnya pun banyak, cantik-cantik misalnya, ini nikmat juga. Maka dia mengeluarkan pedang asyukur. Maka inilah kebaikan bagi dirinya. Dan yang kedua, kehidupan di dunia, di saat Allah memberikan kepadanya ujian al-qada wal qadar, dari keburukan diambil orang yang tercinta, dimeninggalkan ayah bunda, dimeninggalkan istrinya dan anaknya, maka dilapangkan atau disempitkan rezekinya, maka dia mengeluarkan senjata yang kedua, senjata as-sabr. Fakana khairul lahu. Maka kesabaran ini adalah kebaikan untuk dirinya. Kesimpulannya di sini, barakallahu fikum, seorang mukmin yang mempunyai dua senjata tadi, senjata sabr dan senjata syukur, pandai dia memainkan kedua senjata ini. Maka awas, jangan salah mengeluarkan senjata. Di saat datang bencana, malah alhamdulillah mengeluarkan pedang syukur, bersyukur atas bencana. Dan di saat datang kebahagiaan, sudah jomblo forever, menikah, mengeluarkan pedang kesabaran, sabar menikah, keep ada. Maka jangan salah mengeluarkan senjata.
Maka barang siapa seorang mukmin yang benar-benar mengeluarkan senjata di saat datang kemiskinan, keburukan, mengeluarkan senjata sabar, di saat datang kelapangan, kebaikan, mengeluarkan senjata syukur, fakana khairan lahu, maka bagi dia kebaikan, bagi muslim ini, mukmin ini kebaikan. Dan perkara ini barakallahu fikum, kenapa Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin, dari dua senjata tadi dan pandai mengeluarkannya sesuai kebutuhan, itu adalah perkara yang sangat wonderful bagi seorang muslim. Kenapa? Karena kehidupan mereka di dunia ini. Apakah di hari akhirat butuh kepada dua senjata ini? Tidak butuh. Kenapa? Karena di hari akhirat, hari pembalasan, Allah akan memberikan kenikmatan yang penuh bagi orang-orang yang beriman dari amal-amal solehnya dengan surga. Tidak butuh lagi mengeluarkan sabar. Fahimtum? Adapun orang-orang kafir, maka mereka akan bersabar terpaksa. Ma asbarahum 'alan nar kama qala ta'ala. Maka mereka itu ta'ajub. Ma di sini ma ta'ajubiyah. Betapa mereka sangat bersabar dari api neraka. Maka kesabaran mereka mengeluarkan senjata sabar yang memang terpaksa. Tidak ada kesenangan, kebahagiaan sedikit pun. Iya dan billah. Maka perkara ini hanya di dunia. Dan kenapa Nabi mengatakan wondering ajaban li amril mukmin? Karena mukmin itu mempunyai dua senjata dan pandai mengeluarkannya di saat dibutuhkan. Kenapa disebutkan wondering? Karena kalian hidup di dunia. Apa hidup di dunia? Akan mengalami dua perkara. Seperti pepatah Arab mengatakan ad-dunya yaumun laka wa yaumun 'alaik, bahwa dunia itu hari ini temanmu dan besok musuhmu. Dan pepatah Indonesia mengatakan hidup di dunia ini bagaikan roda yang berputar. Maka roda jika berputar, kadang di atas lihat pentilnya, kadang di bawah. Maka di saat di atas kamu jaya raya, kaya raya, dan di saat kamu di bawah, pentilnya di bawah, maka kamu tertindas dan kamu dalam keadaan miskin dan papa. Kayak ini pepatah dari Indonesia. Dan pepatah orang bule. Mana orang bule? Apa pepatah semakna dengan ini untuk orang bule? The life is never flat. Bahwa kehidupan dunia itu never flat. Tidak seperti lantai marmer kita, keramik kita, rata. Atau tidak seperti tembok yang ada di kiblat kita, rata. Maka kehidupan dunia tidak rata, sama semakna. Tetapi apa berelief seperti seng yang di atas, maka dia ada yang naik dan ada yang turun. Yang turun untuk jalan air, yang naik untuk menahan air hujan. Maka the life is never flat. Kehidupan dunia itu tidak pernah rata. Ini pepatahnya orang bule yang mengatakan bahwa hidup di dunia tidak pernah rata. Maka semenjak kita hidup di dunia, tidak pernah suatu hari tentrem ayem terus. Ada kadang-kadang kesedihan. Dan tidak dalam keadaan kita hidup di dunia terus merana miskin, berharap bisa beli es krim, cita-cita. Ternyata setelah besar Allah berikan kemudahan beli es krim bahkan yang 50.000 satu cup besar, dimakan sendiri. Padahal dulu waktu kecil berharap untuk bisa membeli yang kons kecil. Maka Allah mengganti kedudukan. Yang dulu miskin menjadi kaya, dan yang dulu kaya raya menjadi miskin dan papa.
Maka dikatakan oleh Nabi, ajaban di amril mukmin, maka perkara bagi kaum mukminin itu perkara yang sangat baik, karena kembali kepada tadi, kehidupan di dunia tidak pernah rata. Seperti pepatah Indonesia tadi, bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan pendapat atau pepatah orang Arab, ad-dunya yaumun laka wa yaumun alaik, kehidupan di dunia hari ini bisa menjadi temanmu, esok hari menjadi musuhmu. Maksudnya hari ini kamu jaya raya, besok hari kamu miskin dan papa. Itu semua no problem bagi seorang muslim. Maka seorang muslim yang hari ini jualannya tidak laku misalnya, atau dalam keadaan tidak mempunyai uang, ya sudah mengeluarkan senjata tadi, pedang kesabaran, sabar. Maka dari kesabaran ini akan banyak mendapatkan keutamaan. Pertama, keutamaan seperti di dalam Al-Quran, ista'inu bis-sabri was-salah. Maka agar kita ini menggunakan kesabaran di saat kita ditimpa perkara-perkara yang buruk, gunakan senjata sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah, fa innaha min azmil umur. Maka perkara itu adalah perkara yang sangat agung. Jadi kesabaran justru senjata di saat kita ditimpa bencana. Adapun yang kedua, di saat kita diberikan kemudahan, maka harus kita bersyukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Karena syukur itu akan menyebabkan kita mendapatkan kenikmatan yang over and over again. Ngantuk nanti kamu, selalu tidur. Maka di dalam ayat ini, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan over and over again, more and more again. Kami pasti akan menambah dari apa-apa yang kalian syukuri. Namun jika tidak bersyukur, jadi maksudnya di sini diberikan sarok, kemudian dia tidak mengeluarkan pedang syukurnya, malah dia kufur nikmat kepada Allah, akan menjadi bumerang. Kenikmatan itu justru akan kelak menjadi bumerang, penyebab diadab. Maka bersyukur kita mempunyai masjid untuk melaksanakan ibadah dan menuntut ilmu. Adapun yang tidak bersyukur, maka tinggal menunggu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian kufur atas nikmat yang ada, maka tunggulah dari adab yang perih dan pedih. Lalu jika ditanya bagaimana cara kita bersyukur, maka bersyukur pertama dengan hati, yakini bahwa ini semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dirasakan di dalam hati, alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat demikian dan demikian. Dan begitu pun yang kedua, dengan diucapkan dengan lisan. Maka dengan lisan seperti di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka boleh bersyukur dengan lisan ini. Di saat Allah memberikan kepada kita kenikmatan, alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan rezeki yang melimpah kepada kita. Disebutkan kepada istrinya, kepada keluarganya misalnya, atau antara dia dengan Allah, alhamdulillah ya Allah Engkau memberikan aku demikian dan demikian. Dan juga pendalilan selain di Al-Quran, juga di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, innallaha la yarda idza akala aklatan wa idza syariba syurbatan fahamidahu. Maka Allah sangat ridho kepada seorang hamba makan
satu suapan yang nikmat dia katakan alhamdulillah. Dan Allah sangat ridho di saat seseorang minum kopi, mana kopi seruput, minum kopi hangat, tentrem, badan seger, pikiran tenang, alhamdulillah. Maka seperti itu kalian. Nah, mana ada kopi, minum alhamdulillah, seperti itu. Al-muhim, Allah sangat ridho jika seseorang baru makan satu suap, mensyukuri nikmat, baru minum satu seruput, kemudian berhamdalah. Berapa kali berhamdalah? Bisa jadi dari satu gelas kopi itu kita berhamdalah setiap seruput, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka makan pun kita makan alhamdulillah, maka Allah sangat ridho. Ini pendalilan syukur di dalam hati, di dalam lisan. Adapun yang ketiga dengan al-jawarih wal arkan, maka pendalilannya seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, yang mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat malam sampai dia itu bengkak kakinya. Dan disebutkan oleh Aisyah, ya Rasulullah, laqad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, falima fa'alta hadza. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan yang demikian? Padahal engkau ini telah diampuni yang sebelum dan yang akan datang. Maka oleh sebab itu, kenapa engkau melaksanakan yang demikian wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah kamu mau mempunyai suami yang bersyukur kepada Allah? Maka aku melaksanakan sholat yang panjang ini karena bersyukur kepada Allah. Padahal dia sudah diampuni dosa-dosanya, dan dia diangkat menjadi sebaik-baiknya manusia di dunia sebagai Rasul, utusan Allah, lebih dari para raja dan para presiden. Maka di sini bukannya dia malas untuk melaksanakan sholat, tetapi justru malah dia beribadah dengan penuh peribadatan. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan bersyukur dengan amal-amal soleh. Tinggal mana dalil bersyukur di dalam hati. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka dari segala apa-apa yang Allah berikan kepadamu, maka itu semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini pendalilan di dalam Al-Quran tentang permasalahan iman ataupun syukur di dalam hati. Dan juga pendalilan syukur dengan jawarih selain dari hadis Aisyah tadi, juga ayat Al-Quran, i'malu ala Dawuda syukron. Tahu i'rabnya? Kalau tahu i'rabnya kalian akan memahami ayat ini. I'malu ala Dawud syukron. I'rabnya syukron adalah maf'ul li ajlihi. Makna maf'ul li ajlihi adalah maf'ul, bukan maf'ul bihi. Kalau maf'ul bihi dia perbuatan hasil dari fa'il. Daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid, maka Zaid menangis karena dipukul Muhammad. Ini maf'ul bihi. Adapun maf'ul li ajli mansub juga, tapi maknanya sebab inilah dia melaksanakan amal ini. Maka lihat di sini, i'malu ala Daud syukran. Apa maknanya kalau begitu? Kalau syukran maf'ul li ajli,
kita terjemahkan dengan baik dan benar, i'malu maka beramal solehlah wahai keluarga Daud dan anaknya Sulaiman dan keluarga-keluarganya yang soleh. I'malu, laksanakan, make good deeds wahai ala Daud. Untuk apa? Syukron maf'ul li ajli, untuk penyebabnya karena bersyukur kepada Allah atas nikmat Daud menjadi pemimpin raja yang agung. Kemudian Sulaiman anaknya menjadi nabi juga dan raja yang agung. Maka syukuri wahai ala Daud. Dengan apa? I'malu, dengan banyak beramal soleh. Sebagai apa? Syukron maf'ul li ajli, dikarenakan kamu mensyukuri Allah dengan amal-amal soleh. Maka inilah dari pendalilan tentang seseorang yang mana jika dia mendapatkan kenikmatan agar dia bersyukur kepada Allah. Sesuai dengan tadi dia mengeluarkan senjata, fa'in asobat husarro syakaro. Maka jika dia dalam keadaan asobat husarro, dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, syakar, syukurnya dengan apa tadi? Dengan pertama di dalam hati. Wa binikmatin, maka dari apa-apa nikmat yang Allah berikan itu dari Allah. Dan begitu pun dengan lisan di akhir surat Ad-Duha dan juga di hadis Muslim dari Anas yang kami sebutkan tadi, dan juga di dalam amal jawarih. Maka kenapa Nabi dulu banyak melaksanakan sholat sampai bengkak dan panjang dan lama sholatnya, kata Aisyah, kenapa melaksanakan yang demikian? Afala akunu abdan syakura. Dikatakan oleh Nabi, tidaklah kamu menginginkan aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Justru di sini banyak ibadah karena mensyukuri nikmat Allah. Seperti ayat tadi, i'malu ala Daud syukran. Maka wahai Nabi Daud dan anaknya Sulaiman dan keluarganya yang soleh, laksanakan amal-amal soleh. Untuk apa? Maf'ul li ajli, untuk bersyukur kepada Allah. Maka inilah yang bisa kita berikan di dalam hadis ini, dan poin pendalilannya, hadis ini berbicara tentang kesabaran. Maka di saat faida asobathu dharra sabara fakana khairan lahu, ini wajah pendalilannya. Jika kalian ditimpa dalam keadaan qada yang buruk, maka keluarkan senjata kesabaran, maka kalian akan lebih baik keadaannya. Maka ini yang bisa kita berikan. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan. Fatasmi al-an.